بركة وفقد موجع. Jadi tadi pagi ya, saya melihat sebuah tayangan YouTube dari Habibana AADC, dimana dalam videonya itu berjudul Kiai Haji Imaduddin Usman mundur. Dan saya cek dalam grup ya, itu ternyata ada satu tulisan Kiai Haji Imaduddin yang seperti ini. Mana ini? Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imaduddin Usman Al-Bantani mengingat bahwa satu, nasabah Alawi sudah rungkat permanen. Secara ilmiah dan terbukti mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. 2. Dalil-dalil bahwa para Habib Alawi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW dan mustahil mereka keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu telah saya tulis dengan lengkap dalam kitab-kitab dan buku-buku saya, serta terdapat dalam rekaman ceramah saya di YouTube. 3. Semakin padatnya acara di pondok pesantren saya, sehingga saya mohon maaf atas tidak bisa memenuhi undangan ceramah di masyarakat lagi terhitung mulai dari hari ini tanggal 17 Juli 2029. Ini hari Kamis ya. Jadi di grup saya dapat itu. Dan saya belum sempat dating it untuk menanyakan langsung kepada beliau. Cuman salah satu orang yang saya sepuhkan itu sudah menghubungi beliau. Dan tentu jawabannya itu adalah perjuangan mah tetap jalan. Ini mah ceramahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang beliau ya kan selama kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun atau 4 tahun jalan itu Beb Ilham Gen Z Nusantara. Tentu aktivitas kan banyak begitu. Sehingga istirahat dulu gitu intinya. Istirahat dulu. Istirahat dulu. Saya mah cukup di ini Beb, Bapak Z. Cukup di YouTube itu sudah mendunia sudah itu mah. Tidak hanya bisa disimak di tempat pengajian saja, tetapi mendunia sudah. Itu sampai ke mana? Ke Amerika, sampai ke Afrika, sampai ke Arab, sampai ke Cina, sampai ke Rusia. Jadi begitu. Nah, jadi yang di stop oleh Kiai Haji atau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu hanya berhenti ceramah. Nah, waktunya sampai kapan ini kan nggak tahu. Bahkan sampai ke Hadramaut juga itu berita gosip ya, sampai ke tadi. Nah, subhanallah, nah. Sehingga tetap ketika saya memahami statement yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini nggak akan bisa selesai. Kenapa nggak bisa selesai ya? Karena memang masyarakat masih perlu dengan adanya pencerahan, masih perlu dengan adanya membongkar kitab-kitabnya Habib, sehingga ya kajian kita misalkan setiap sore itu ya, karena tadi saya lagi keluar itu. Ya Bu, Zenzetan nasabah rungkat permanen 99% itu jaminan. Nah, sehingga ya tetap. Jadi nggak ada apa istilahnya ya, nggak ada perubahan. Karena memang namanya perjuangan itu kan pasti ada lika-likunya. Ada yang ditakut-takuti dengan ancaman pasal lah, melanggar pasal, melanggar ini itu, atau kemudian menghindari pelaporan kepada polisi dan seterusnya. Sehingga ya tetap Beb Budi Santoso, karena ini adalah perjuangan bukan hanya untuk hari ini saja, bukan untuk tahun ini saja, tetapi perjuangan ini adalah untuk di saat ini, di waktu saat ini, dan yang akan datang kepada anak cucu kita ila yaumil qiyamah gitu. Sehingga ya nggak ngefek, nggak pengaruh. Jadi yang dibatasi lah Beb Mas Joyo ya. Itu betul, hanya jadwal ceramah. Karena kan yang namanya ceramah apalagi sampai ke mana, ke Jambi, ke Bengkulu, ke Lampung, ke Banyuwangi, ke Bali, waduh, belum lagi ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke sana, ke Papua, itu kan tentu membutuhkan energi yang fit,
begitu. Nah itu kalau yang kaitannya dengan Gus Fuad misalkan ya, itu kan sudah lama, video lama itu saya rasa itu ya. Dan pada intinya di lapangan ya, Beb Eko Wahyu Setiawan, di lapangan saya sampai ngomong apa itu tadi ya, mengenai ini nasabah alawi itu memang sudah batal permanen, dan yang membatalkannya itu bukan Kiai Imad sebenarnya, tetapi yang membatalkannya itu adalah dari catatan Balawi sendiri. Kemudian yang membatalkan itu adalah DNA yang ada dalam diri para klan Habib sendiri. Jadi permanen sudah. Kenapa Beb Kang Kabayan? Di lapangan mana cenage? Di lapangan dunia nyata dan di lapangan dunia di udara. Begitu ya. Jadi membatalkan itu DNA mereka sendiri, kemudian buku-buku sejarah mereka sendiri, atau salah sendiri. Kenapa bukunya itu tidak, atau kenapa buku atau kitab yang mereka susun itu tidak mencakup pada abad keempat Hijriah? Coba seandainya kalau bukunya itu ada, atau catatannya itu ada, atau manuskripnya itu ada, ya mungkin bisa menolong mereka. Manuskrip ya, meskipun dari sisi DNA-nya itu tidak akan mampu menolong. Sehingga ini bukan suatu hal yang luar biasa, saya menilainya ini. Salah sendiri DNA-nya beda dengan Bani Hashim, betul. Subhanallah, antum habib. Jadi kesimpulannya itu, Beb, Lutfia Nugraha, Kiai Imad itu frustasi. Ya, Beb, Austria. Nah, Kiai Imad itu frustasi. Kenapa? Ini sudah berapa lama? Sudah 3 tahun, sudah 4 tahun. Dari 12 pertanyaan itu mana yang kejawab? Kan nggak ada yang kejawab. Dah kopi udun dah sengaja. Nggak ada yang kejawab. Sehingga tuh ngapain? Gitu ya, meskipun dari masyarakat di akar rumput itu tetap ya, di akar rumput itu tetap, bukan karena Kiai Imad ini, bukan karena Kiai Imad itu terkena mental atau apa, tapi mengistirahatkan fisiknya dulu, begitu loh. Karena udah berapa lama ini? Setiap minggunya atau setiap bulannya itu pasti ada ya kan, keluar kota, ada di Jawa Tengah, ada di Cilacap, kemudian Jawa Timur, belum lagi ke Lampung, belum kemana-mana gitu ya. Jadi frustasi, kenapa sih sampai 12 pertanyaan itu tidak dijawab-jawab. Jadi kalau saya Beb Ilham Asyifa ya, itu terus, karena kitab yang baru juga kita pembukaan kitab kemarin kan, dari kitabnya An-Nahrul Maurud, karya dari Habib Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Baru juga kita mulai, baru nyampe halaman berapa itu? 50 apa 100. Sementara ini jatahnya masih lama. Ini 2 jilid, dan 1 jilidnya itu ada 600 halaman. Jadi itu baru 1 kitab. Itu baru 1 kitab, Beb. Ilham Asyifa ya. Itu baru 1 kitab. Nah, belum lagi kitab yang lain, ya. Baru 1 kitab aja belum selesai kita mah. Belum kitab yang lain, belum majmu' kalamnya Syah Bakar bin Salim, belum majmu' kalam dari Muhammad bin Hadi As-Saqaf. Belum ada majmu' kalam dari Ahmad bin Abdurrahman As-Saqaf, majmu' kalam dari Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf, belum lagi majmu' kalam dari Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf, belum lagi banyak. Jadi kalau mau menghatamkan itu, Beb Eko ya, itu nggak hatam-hatam, Beb. Nah, nggak hatam-hatam. Kenapa? Atau saking banyak kitabnya, begitu kan? Saking banyak kitabnya. Sehingga kalau Beb Brod misalkan ya, belum lagi Faqihil Muqaddam As-Sani, As-Salis, Al-Ashir, Al-Mi'ah, begitu. Belum selesai juga. Jadi masih banyak. Jadi tenang teman-teman ya, tenang, perjuangan akan terus tetap maju. Asal perjuangan kita itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Waduh, subhanallah, ini pertanyaan yang cukup sulit dari Habibana Tingit. Majmu' kalam wali Qutb melotot, ada nggak tuh? Cina. Kemudian sanadnya itu dari mana ngelotot melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Subhanallah, Tingit ya. Bentar. Sepertinya kalau kitab-kitabnya itu ada,
Misalkan seperti pengajian, ringkesan dari kitab Ihya Ulumuddin itu ada. Tenang, itu Bang Teja lagi sibuk biasanya. Saya belum sempat untuk ini, belum sempat untuk menyapa beliau ya. Lupa aja saya mah. Untuk karangan-karangannya itu banyak sebenarnya, Beb. Karangan-karangannya itu banyak. Kemudian juga misalkan seperti Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kemudian ada kumpulan-kumpulan dari pengajian-pengajiannya itu ada. Kemudian apalagi syarah atau apa ya dari kitab Qutul Qulub. Dan itu perlu di siap Wong tua. Iya, nanti saya berita gosip, saya akan tanyakan kepada Sahib Fagihil Mugaddam. Tenang. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah dengan ketidakaktifan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam ceramah. Kan kalau misalkan dalam pengajian kan bisa aja. Dan itu pun juga tidak dibatasi dengan waktu. Nah, bisa jadi sekarang cek ombak kayak Imat itu. Cek ombak. Gimana nih kira-kira apakah masyarakat atau para pejuang-pejuang Nusantara ini masih semangat ketika saya tidak terlalu aktif dalam ceramah-ceramah di berbagai macam kalangan. Insya Allah Beb Haji Syafi'i. Nah, cek nasab. Kalau cek nasab itu sudah rungkat itu Beb, Bah Google ya. Tinggal bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, kan yang lebih enak itu kan pengajian model seperti ini. Nah, ini kan ngobrol ini, belum ngaji ini. Karena saya belum buka kitab ini ya. Bentar. Saya belum nemuin ini. Habibana, think it. Gue keder cina. Ini kata Bib think it ini. Masa nyeritain ke murid gue, kalau mimpi ngeliat Nabi, plototin aja. Sanadnya dari Kabib Kumar, kan aneh ya. Subhanallah, itu kan langsung. Jadi nggak perlu sanad, Beb, think it. Sanadnya langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita ingat. Tentu kita ingat ya. Gue soal mundur orang penting. Yang penting, oh ya siap, Beb. Naam, insya Allah, Beb. Adit ada derita ya. Insya Allah. Naam. Mohon doanya saja ya. Makanya kajian kitab kita ini masih lama. Oh itu ada Barokah NU. Masih ada. Jadi itu sebulan sekali itu ya. Nanti di bulan Agustus itu di tempatnya siapa ya? Lupa saya. Nah ini nih, Ki Banyu Biru. Waalaikumsalam, Ki. Ibadah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada kalimat frustasi. Kalau Kiai Haji Imaduddin jelas kecapean, jarang tidur di rumah seperti Bang Toy. Aduh, ampun Ki Banyu Biru ini ya. Seperti Bang Toyib, saya yakin beliau akan terpanggil lagi. Amin. Nah, jadi begitu ya. Istirahat. Jadi Kiai Imat itu kurang istirahat. Karena kan dengan adanya aktivitas di luar, Beb, Ilham Asyifa, ceramah di mana-mana. Kemarin di Cilacap, sebelumnya di mana? Sebelumnya di di Grobogan, sebelumnya di Klaten, sebelumnya di Jogja, sebelumnya di Lampung, sebelumnya di mana gitu. Jadi karena Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu sudah beberapa tahun ini menjadi Bang Toyib, sehingga fisiknya capek. Karena capek ya perlu istirahat. Dan tadi di mana jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ibadah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak ada kalimat frustasi. Jadi nggak ada bosan-bosannya itu. Nggak ada bosan-bosannya kalau ibadah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena memang kita niatkan ini semua adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar bersama, kita mengaji bersama, kita kita teliti bersama, kemudian kita memberikan edukasi untuk semuanya. Tentu ketika ini semua diniatkan kepada atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu di sini kan nggak ada putus-putusnya. Makanya setiap pengajian-pengajian saya itu secara disadari atau tidak, bahkan ngaji taklim muta'alim saja itu kemarin, ngaji taklim muta'alim itu tetap aja ke bawah, Beb, Bambang Nuryanto ya, tetap aja ke bawah itu. Fagihil Mugaddam itu tidak terlepas. Kenapa? Ya karena Fagihil Mugaddam adalah seorang sosok yang luar biasa, sosok yang luar biasa, sosok yang hebat, sosok yang satu level dengan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Imam Al-Fagihil Mugaddam As-Tsani telah mengatakan, la nufaddilu alal Fagihil Mugaddami ahadan minal awliya'i
illa an yakuna minas sahabah. Awarada bihi nassun sahihun sarihun syar'iyyun. Kami tidak bisa melebihkan, mengunggulkan kepada siapapun dari para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat mengungguli dari kalangan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mengungguli kewalian dari Faqihil Muqaddam kecuali dari kalangan para sahabat-sahabat Nabi. Kecuali dari kalangan orang-orang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menyatakan keunggulan atau keutamaannya. Nah ini orangnya datang nih, Faqihil Muqaddam part 2. Itu Abdurrahman As-Saqaf itu namanya. Ya, subhanallah, naam, subhanallah. Jadi kalaulah saya dalam pengajian taklim muta'alim saja itu selalu ke bawah itu Beprot, selalu ke bawah. Selalu ke bawah itu nama Faqihil Muqaddam dan tidak bisa terlepas dari nama Faqihil Muqaddam, sehingga ya wajar dan barangkali itu adalah sebuah peringatan bahwa saya ini harus tetap untuk termotivasi memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk membongkar kitab-kitab yang selama ini diyakini sebagai kitabnya para wali-wali kutub dan seterusnya, sehingga ya tenang saja, itu nggak ngaruh, nggak ngefek sama sekali ya. Siap. Nah, jelas Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani 100% ibadah. Karena beliau berjuang tanpa bisyarah. Kan beda sama yang kelompok sebelah itu, Ki Banyu Biru. Kalau kelompok sebelah itu ketika ingin ngundang, itu harus siap berapa? 50 juta. Kemudian siap berapa? 100 juta. Siap berapa? 500 juta. Waduh. Itu enak dong. Enak. Sementara Kiai Imad kadang yang nggak diamplopin begitu, kada Allah, namanya juga perjuangan ya. Kayak Gus Abbas misalkan juga itu sama. Betul, 500 juta buat ngadain konser sholawat. Nah, itu beberapa bulan yang lalu tuh di ujung timur Pulau Jawa itu ya. Nah, subhanallah. Jadi kan begini teman-teman ya. Kita sebagai orang-orang yang bukan kibin. Nah, kan kita tentu kemarin sudah kita bahas dari kitab An-Nahrul Mawrud, karya dari Al-Imam Al-Habib Al-Wali Al-Qutub Idrus bin Umar Al-Habsyi. Idrus bin Umar Al-Habsyi, ya. Di mana al-mar'u ma'aman ahab, di mana seseorang itu akan selalu bersama dengan orang yang dia cintai. Kemudian ketika yang dia cintai itu adalah Al-Faqihil Muqaddam, yang dia cintai itu adalah Al-Faqihil Muqaddam As-Tsani atau part 2 ya. Atau yang dia cintai adalah Umar Al-Muhzar. Atau yang dia cintai itu adalah Syekh Bakar bin Salim, Ali bin Abu Bakar As-Sakran, Muhammad Maulad Dawile, Abdullah bin Abu Bakar Alai Drus, Abu Bakar Alai Drus Al-Adani. Maka nanti ketika di hari kiamat, maka dia akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Nah, tinggal saya kan begini nanya ini kepada Al-Imamul Muhzar, kepada Habib Ilham Asy-Syifa, kepada Habib Ragil Upil, kepada Habib Puger Pujianto, kepada Habib Color News. Tinggal nanya. Amin, Beb, Mbak Tri Lestari ya. Amin. Terima kasih atas doanya. Atau kepada Habibana Eko Setiawan. Nanya, antum ini nanti ketika di akhirat, mau nggak dikumpulkan bersama dengan nama-nama tokoh yang saya sebutkan tadi? Mulai dari Faqihil Muqaddam, Muhammad Sahib Mirbat, Alwi Amul Faqih, Ali Walidul Faqih, Alwi Al-Ghayur. Kemudian siapa lagi? Muhammad Maulad Dawilah, Abdurrahman As-Sagaf, Faqihil Muqaddam As-Tsani. Kemudian Umar Al-Muhzar, Abu Bakar Al-Idrus. Kemudian Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus. Dan seterusnya. Mau nggak? Nah ini malah teman-teman ini, Beb Bambang Nuryanto saya ogah cenah. Beb Kamboja Jepun saya ogah cenah. Beb Acang bin Maun. Habib Gagang Pacul lagi ngumpul cenah. Allah. Enggak, itu bahasa saya itu. Beb Bambu Runcing, nah tuh. Beb Hari Agus, Habib Jalil Muqaddam. Beb Lutfi Anugrah Tahayang aing kumpul cenah jeung Faqihil Muqaddam cenah. Habib Bapak Z. Aduh, Beb Imamul Muhzar saja ogah itu berkumpul dengan tokoh-tokoh yang tadi. Nah, sementara dari kalangan kibin itu sebenarnya sudah mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Rasulullah, enak amat. Dari Faqihil Muqaddam, di mana mamata ahadun min al-abi alawi
illa waqad aslaha lahu jadduhu manazila fil jannah. Nah, itu di mana? Di Al-Jawhar Syafafadah itu. Di Jawhar Syafafadah ya. Subhanallah. Tidaklah seorang Habib itu meninggal kecuali dia telah disiapkan kapling-kapling surga oleh Faqihil Muqaddam yang merupakan leluhurnya. Ini kan luar biasa, cenah. Luar biasa ini memang. Subhanallah. La ilaha illallah Habib Rod ya. Nah, silahkan ini Habib Rod untuk mempercayai untuk husnudzan. Apa sih susahnya untuk husnudzan kepada Faqihil Muqaddam Beb Mahbubal? Antum itu susah amat untuk husnudzan. Ya Allah. Masalah. Jadi antum ini kenapa sih susah untuk husnudzan ya Habibana Al-Faqihil Mugadrum. Ya Mbah Google, antum ini kenapa susah untuk husnudzan? Padahal kan sudah enak mendapatkan jaminan surga dari Faqihil Muqaddam. Ya, kemudian dia akan dikumpulkan bersama dengan Faqihil Muqaddam, dikumpulkan bersama dengan Muhammad Sahib Mirbat, dikumpulkan dengan Abdurrahman As-Saqqaf, dikumpulkan dengan Umar Al-Mahzar, Syah Bakar bin Salim, dan dikumpulkan dengan Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus, Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, dan juga tokoh-tokoh yang lainnya. Kenapa sih kalian itu sulit untuk husnudzan? Kan enak sebenarnya, sudah mendapatkan jaminan syafaat, sudah mendapatkan jaminan surga dari Al-Faqihil Muqaddam. Subhanallah, Buzen Zeta ya. Buat saya lebih baik dibilang dapat gualat daripada dapat gualat Habib daripada dijamin mendapatkan syafaatnya para Habib. Astagfirullah. Siap-siap Buzen ya. Buzen Zeta. Masalah. Bib tatang ai. Tidak ada ayat inna surga. Inna li surga gitu ya. Nggak ada. Yang ada inna lillahi. Amal ibadah kok pamrih surga. Mana inna lillahi atau lillahi ta'ala. Nya mana pelan-pelan deh, pelan-pelan. Itu ada kajiannya dan kadang saya pun juga mengkaji itu. Kan beginilah, kita ini biasa sholat ya, ibadah wajib. Dimana ketika kita sholat kadang kita lupa atau mungkin tidak sadar ya. Kan di situ ada redaksi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kan gitu. Sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mamati kematianku, wa mamati wa mahyaya kehidupanku, lillahi rabbil alamin, itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita sering baca itu. Nah, cuman kita terkadang ingat, kadang lupa, bahkan sering lupanya. Jadi semuanya ini kan inna sholati itu sholat, wa nusuki ibadah dengan arti yang luas. Jadi kalaulah ya Beb Haramain tanah leluhur Allah, waalaikumsalam hadir. Guys, wa mahyaya wa mamati, kehidupanku, kematianku adalah untuk Allah. Nah, kalaulah kita hidup ini untuk siapa kalau bukan untuk Allah? Nah, saya kan belum mencapai ke sana. Sehingga ya kita bersama-sama belajar untuk mengaplikasikan apa yang biasa kita baca setiap sholatnya. Udah nggak usah jauh-jauh baca ayat, baca hadis lah. Nah, sehingga kalaulah memang satu hal yang bermanfaat bagi umat Islam itu dianggap sebagai sebuah ibadah. Seperti sekarang, saya memberitahukan sebuah informasi. Saya membacakan sebuah kitab. Dan mudah-mudahan ini diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan wawasan, sebagai tambahan pengetahuan kepada semua saudara-saudara kita sebangsa dan sebangsa dan setanah air. Makanya itu ya untuk Allah. Nah, giliran ada gangguan, terus ada masalah, ada cacian, ada makian. Nah, kepada saya yaitu ya resiko. Nah, resiko kan ditanggung sendiri. Ya kan? Resiko ditanggung sendiri. Nah, tinggal saya ini belajar ketika saya dicaci, dimaki, begini dan begitu, gualat segala macam. Kemudian tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ya resiko saya untuk bisa menyerap dan membiasakan hati saya ini untuk menerima bulian-bulian seperti itu. Belum lagi dianggap sebagai begal nasab. Emang nggak tahu malu ya? Nggak tahu malu. Yang begal nasab mas siapa? Nuduhin mas siapa? Ini harus ngerokok dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini biasa kajian kita itu kan nggak murni-murni nasab amat begitu kan?
Kadang mengenai ajaran tasawuf Bib Ishaq, kadang mengenai tafsir, kadang mengenai kalam sufi, kadang mengenai hadis, segala macam. Ya, mudah-mudahan dari apa yang saya bacakan, apa yang kita pelajari bersama ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Beb. Ilham Asyifa itu kopi betul ini, kopi ini. Kopi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya intinya, ya barangkali dari teman-teman tadi yang baru menyimak, siap Habibana Papa Z ngopi halu dulu, wahai para cucu palsu. Kopi halu. Jadi kopi dari Gunung Halu. Tapi saya nggak halu-halu itu, Papa Z. Aduh, gimana ini ya? Nah, jadi gerombolan begal nasab, ya, gerombolan begal nasab, ngaku nasab paling sahih sedunia. Kemudian meskipun tidak ada bukti, meskipun haplogrupnya itu berbeda dengan haplogrupnya Bani Hashim, nah, padahal lagi enak-enaknya jadi cucu. Jadi memang ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita semua. Ya. Makanya misalkan ada dari keturunan siapapun, ya mau itu keturunan Wali Songo atau keturunan siapapun, kemudian dia mengklaim sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dululah, udah misalkan, yang dzurriyyah Wali Songo misalkan ya, itu udah nggak usah ngait-ngaitkan Wali Songo itu adalah dzurriyyah Nabi. Kemudian saya ini adalah dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ya. Nanti khawatirnya berbeda ketika dimintai pembuktian. Ya, dimintai pembuktian itu nantinya berbeda. Ada yang haplogrupnya L, ada yang haplogrupnya O, ada yang haplogrupnya R, ada yang haplogrupnya E, ada yang haplogrupnya G lagi. Nanti malu sendiri, akan dipermalukan oleh peradaban. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Habibah nambah Google. Bukankah Dajjal itu menjanjikan surga tapi sesungguhnya neraka? Nah, apakah janji besti ente? Itu bukan besti aneh, Beb. Bah Google ya. Itu besti dari siapa namanya Bang Wali TIJ itu. Yang namanya adalah bagi Hilmu Gadam itu apakah termasuk janji Dajjal? Nah, itu bisa iya bisa tidak, Beb. Karena begini. Biasanya ya yang suka untuk menjanjikan surga kepada para murid-muridnya, yang biasa menjanjikan surga kepada para pengikut-pengikutnya, yang biasa menjanjikan surga dan menakut-nakutinya dengan neraka atau tidak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah janji daripada iblis, janji daripada setan, janji daripada Walid. Nah, saya ingat bagaimana sang Walid, dalam filmnya itu. Sang Walid ini persis kan yang dilakukan oleh bagi Hilmu Gadam. Persis ya kan? Ada janji surga di situ. Ada menakut-nakuti kamu tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kamu mengikuti ya ajaranku, apa yang saya minta, apa yang saya mau, apa yang saya inginkan dan kamu turuti semuanya, maka kamu akan mendapatkan surga. Dan sebaliknya, ketika engkau itu tidak mau untuk melaksanakan apa yang aku perintahkan, apa yang aku mau, apa yang saya inginkan, maka engkau itu akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti kan ajaran-ajaran seperti ini sebenarnya atau pada hakikatnya itu adalah ajaran-ajaran setan, ajaran-ajaran iblis, ajaran-ajaran Dajjal. Nah, mana ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin, misalkan kepada siapa? Kepada anak-anaknya, ya Fatimah, kamu sudah saya jamin masuk surga. Sehingga apa yang kamu lakukan, baik itu kamu maksiat kepada Allah, mau itu kamu ibadah kepada Allah, maka tenang, ada saya. Gitu ya. Tenang, ada saya, ada Rasulullah, begitu. Atau mana ada, Beb? Mana ada Dul Kabibdul Kibin? Rasulullah saja itu selalu mewanti-wanti kepada murid-muridnya, kepada para sahabat-sahabat Nabi. Bahkan kepada tidak hanya sahabatnya, tetapi kerabat terdekatnya. Ada pamannya di situ, ada bibinya, ada Bani Quraisy, Bani Hashim, Bani Muttalib, keponakannya, bahkan anak beliau sendiri, ya Fatimah binta Muhammad. Angkidi nafsaki minan nar fa inni la ugni anki minallahi syai'a.
Wahai Fatimah, anaknya Muhammad, ya, anaknya Muhammad, selamatkanlah dirimu dari neraka. Karena saya nggak bisa. Apa yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Saya tidak bisa membantumu, wahai Fatimah. Gitu.